juga setelah dia nyabunin sampai bawah gitu ternyata ada koneksi bang. Ada koneksi. Iya ada ya, terkonek lah ini si Joni kayak ada respon gitu. Dan yang gue pikir itu ini tuh anak gue apa adik gue bang. Tapi nyokap gue juga aneh gitu bang. Kenapa? Ya terus aja gitu kayak layaknya lu mancing-mancing lah kayak lu di apa gitu ya, kayak kita sering disentuh juga bagian sensitif kita. Ya sekarang kita kedatangan tamu lagi berdasarkan dari DM Instagram. Abang ini DM kita request ingin share luka lamanya dia yang jadi masa-masa traumatiknya dia. Bang Edgar, Oh iya. gimana bang? Apa kabar sebelumnya? Ya alhamdulillah sekarang udah baik-baik aja. Udah baik-baik aja? Udah. Udah move on dari masa lalunya? Dibilang move on banget enggak, tapi ya alhamdulillah mendingan lah sekarang. Udah mendingan banget? Mendingan banget lah. Nah, gue mau tahu kasus lu dong yang detailnya, karena lu kan di DM cuman ngirimin highlightnya doang kan, beberapa ya, lu sama nyokap ya kalau nggak salah ya? Iya sama nyokap gue. Nah, itu gimana sih awal cerita dari kejadian incest itu? Oke, gue mulai nih ya. Ya, Jadi kejadian ini tuh 10 tahun yang lalu. 2015 berarti? 2015. Oke. Emang kebanyakan tuh dari tahun-tahun segitu kenapa ya banyak tahun-tahun yang jadi tahun krusial orang-orang tuh terjebak dari apa gara-gara film yang lagi viral kan dulu, ada nggak sih film tentang kayak gitu? Ada sih, jadi kalau menurut gue itu dimana di umur kita yang segitu tuh lagi masa-masa puber. Jadi kayak kita Oke. lingkungan juga bisa bikin kita jadi terjebak di situ, dan sama hawa nafsunya lagi tinggi-tingginya mungkin ya di umur-umur segitu puber. Oke. Karena kan Balik ke 2015. 2015. Nah, awalnya gimana? Oke, jadi awalnya itu di situ umur gue 15 dan orang tua gue itu waktu itu umur 33 tahun. Emang dia tuh jadi nikah muda. Oh, nikah Nikah muda. muda. Oke. Nah, jadi di awalnya itu di rumah gue itu cuma ada gue, nyokap sama adik gue yang masih kecil. Di rumah tuh ada lu, nyokap sama ade lu. Ada yang kecil dan dia emang masih nyusu ASI. Oh, baru Adik gue berapa masih kecil. bulan berarti ya? Iya, baru berapa bulan. Oke. Jadi kalau bokap gue itu dia kerja diplomat luar kota. Jadi emang jarang di rumah. Oke, emang jalan di rumah. Tapi dari secara background finansial, lu tuh termasuk orang yang keluarga yang cukup lah ya berarti. Ya bisa dibilang lah ya begitulah, cukup lah pokoknya. Tapi nyokap lo ini latar belakangnya gimana? Maksudnya dari segi pendidikan, apakah dia yang termasuk orang yang akademis kah? Atau yang yaudah lulus sekolah langsung nikah? Kalau dia sih sempat kuliah, cuman setelah dia punya anak, apalagi anak kecil, emang susah sih buat ninggalin anak kecil. Jadi ya lebih Oke. fokus di rumah dulu untuk Oke. sementara sampai ya cukup waktunya, mungkin baru ada kegiatan lagi. Oh, oke, lanjut. Berarti dari lu punya 2 saudara berarti? Iya, 2 saudara. Ya, sorry, 2 bersaudara. Dua bersaudara. Lu dan adik lu. Dua dari adik. Oke, lanjut. Jadi awalnya itu tuh nyokap gue itu sering banget nyusuin di depan gue, Bang. Nyusuin di depan gue. Sambil sesekali dia suka ngeledek gue itu kayak, "Abang juga mau." Abang juga Oke, mau. nawarin, Nah, abang juga di situ- maunya gitu. Iya, kayak nawarin walaupun bercanda ya, tapi kan kita ya namanya kita masa-masa puber ya, Bang. Jadi kayak ya udahlah temen, gue pikir ya udahlah itu cuma angin lalu aja gitu ya. Oke. Oke, nah jadi di suatu waktu itu yang gue pernah ketahuan, di mana kita kan lagi masa-masa pubernya, gue lagi di kamar itu, gue lagi nonton namanya video bokep lah. Oke. Video bokep dan mama gue masuk, dan itu gue kaget banget bang, kaget banget. Tapi yang bikin gue aneh, respon mama gue itu bukan yang marah, tapi kayak terkesan malah kayak jangan sering-sering, nggak bagus. Oh, lebih ke Cuman- nasehatin. Iya kayak gitu doang. Dimana kan mungkin kalau teman-teman gue yang lain itu ya mungkin ditegur, dimarahin lo ngapain Iya. gitu. Sedangkan ini agak lain gitu maksudnya. Nah tapi namanya umur masih segitu, masa-masa puber, yang makin dilarang ya makin dilakuin bang. Kayak begitu. Nah, terus akhirnya dari situ lu udah mulai ngerasa ada. Nah jadi awal mula ketertarikan gue itu jadi pas waktu itu gue tuh pengen berangkat les lah. Dan itu jam 8 pagi lah kurang lebih. Jadi gue bangun agak kesiangan dan gue tuh buru-buru mau mandi. Di saat gue merasa waktu udah mepet, gue buru-buru mau mandi. Pas gue mau masuk kamar mandi, ternyata mama gue lagi mandi di situ, Bang. Nyokap lu lagi mandi. Lagi mandi. Nah di situ gue kaget dong, gue Ya. teriak dong. Gue teriak kayak maksudnya kaget banget kok. Ngapain nyokap gue di sini ya kan? Ya mau mandi lah.
Kan lagi mandi. Iya maksud gue, tapi gue kaget banget ya dengan pintu yang kagak ketutup, maksudnya gitu. Oh, Bang. pintunya nggak ditutup Iya gitu. nggak ditutup, Oke. gue aneh juga. Sorry. Berarti di rumah lo ini cuman ada satu kamar mandi. Ya jadi dia satu kamar mandi di luar lah pokoknya dia. Di Jadi luar. kita barengan lah gitu ya kan. Oke. Ya karena gue buru-buru jadi gue nggak ngelihat apa-apa lah, maksudnya ya udahlah, namanya kita buru-buru langsung aja gitu kan. Nah jadi awalnya sih semua biasa-biasa aja, yang bikin anehnya lagi gue malah disuruh masuk bang. Udah sini masuk mandi bareng aja. Dan itu gimana ya, namanya jiwa kita puber bang, masa-masa puber kita digituin. Sebenarnya sih kalau menurut gue itu hal yang normal ya. Harusnya ya, ditambah lu masih di tahun segitu lu umur berapa? Di situ gue umur kurang lebih 14 tahun bang. Itu masih menurut gue masih hal yang normal aja sih kayak. Makanya yang anehnya kayaknya di elunya nih. Coba tapi gue mau tahu dulu cerita lu nya. Nah, Lanjut. jadi pasti awalnya mah biasa aja ya kan gitu. Cuman semakin lama itu jadi yang awalnya gue cuma disuruh masuk aja, tapi kan dengan kerajaan lah gitu bang. Awalnya biasa aja, cuma pas mulai kayak kok tiba-tiba gue disabunin layaknya anak kecil sih bang, gimana ya, disabunin dari badan. Iya mungkin kenapa? emang pada saat itu nyokap lu masih nganggep lu anak kecil buat Iya, dia. tapi gimana, di saat itu kan gue lagi masa-masa pubernya, dan gue yang bikin gue kaget juga setelah dia nyabunin sampai bawa gitu, ternyata ada koneksi bang. Ada koneksi. Iya ada ya, terkonek lah, ini si Joni kayak ada respon gitu. Oh. Dan di situ namanya kita juga sering ya, mungkin sering nonton video gitu, jadi kayak pikiran kita udah ngawur lah gitu, maksudnya apalagi di umur itu ya bener-bener pubernya, gue merasa wah kok ada connect. Terus Karena menurut gue itu gimana ya, terus reaksi nyokap lo pas ya kan pasti nyokap lo ngeliat dong. Si siapa bilang namanya tadi, Joni. Si Joni itu bangun pasti nyokap lu ngeliat dong. Iya ngeliat. Tapi yang reaksinya apa? bikin anehnya itu ya dia kayak biasa aja, tapi malah makin dalam aja gitu bang. Apanya? Jadi semakin kayak disabunin itu kayak gimana ya? Gue ngomongnya, ya jadi layaknya kayak memaklumin semua itu, dan ya berjalan, ditambah lagi ya balik lagi masa-masa puber, kok makin bereaksi lah gitu maksudnya. Nah terus dari kejadian itu lu langsung kepikiran terus tuh? Iya kepikiran terus bang, apalagi yang gue lihat-lihat itu body dari nyokap gue itu, wah. Kenapa? Ya layaknya mata lelaki, lu sendiri pun pasti nafsu bang. Nih oke, kalau lu nggak percaya. Kalau gua nggak nafsu gimana? Hah? Kalau gua nggak nafsu gimana? Berarti kan lu yang sakit nih. Ya namanya kita kepancing juga bang ya, dari responnya itu loh, dari responnya. Ya. Siapa yang nggak kepancing, laki lah gitu ya kan. Dimana kita juga masa-masa puber kita gitu, lagi tinggi-tingginya. Nih, gue mau nunjukin, lihat deh kalau lu nggak percaya. Tuh, body nyokap gue kayak begini. Siapa yang nggak nafsu maksudnya gitu bang? Nah dari dari itu kan lu langsung, maksudnya lu lagi sering nonton video porno kan? Iya. Lu nonton video yang aneh-aneh nggak? Maksudnya yang fantasinya tuh aneh-aneh? Apa Kalau normal? Normal sih, paling ya keseringan itu ya kalau dari ini. Di situ juga sering nonton gue kejadian anak dan ibunya bang. Ah ya itu maksud gua. Iya itu anak dan ibunya. Dari situ berarti lu mulai. Dari situ gue kayak kebayang kok ini jadi terjadi di gue gitu ya kan. Oke. Nah terus seiring berjalannya waktu itu gue beberapa tahun kemudian itu gue kelas 3 lah, udah mau lulus. Kelas 3 SMK. Udah mau lulus. Sebelum ke situ gue mau tahu, itu kejadiannya berarti lu kelas berapa tadi? Gue kelas 2 SMP. 2 SMP? 2 SMP. 2 SMP sampai lu kelas 3 SMK, 3 SMK. itu lu sifatnya continuity ya? Maksudnya berkelanjutan terus sama... Berkelanjutan bang. Nah, gue mau tahu stepnya dulu nih. Tadi kan lu cuman ngasih tahu pas mandi barengnya. Iya. Dari abis itu, keduanya, ketiga dan seterusnya itu gimana lagi prosesnya sampai lu ada di final itu? Jadi dari awalnya gue mandi bareng itu, selanjutnya itu mama gue itu di saat ya bokap gue namanya jarang di rumah ya kan ya, dia jadi sering banget kayak setelah adik gue tidur, ditinggal sebentar, dia lebih sering di kamar gue bang. Di kamar lu? Di kamar gue. Dan gue kan juga kaget lah, maksud gue ngapain ya tumben juga. Jadi kayak gue tuh sebagai yang masa puber gue lagi tinggi kayak terpancing lagi gitu bang. Bingung juga gue, di mana nafsu gue tinggi, mama gue juga responnya agak aneh gitu bang. Tapi cuma sekedar tidur aja kan? Awalnya sih tidur bang ya, tapi gue diperlakuin layaknya anak kecil ya pokoknya.
Ya Iya. kayak dipeluk, kayak di ini gitu. Tapi ya namanya mungkin ya karena gue sering banget nonton dan gue itu makin dalam jadinya ke dunia itu. Hmm. Jadi pikiran gue yang tadinya biasa aja jadi kayak apa gue nggak nyoba aja ya begitu ya. Soalnya dari respon nyokap gue nya pun sama nggak wajar juga sih bang ya, kayak ngelusnya juga beda gitu bang. Dan sampai akhirnya di titik dimana ya udah terjadi ngelakuin itu lagi. Ngelakuin itu mandi bareng Nggak ngelakuin bareng ya, maksudnya sampai HS lah. sampai HS Hmm. di kamar. Di kamar gue itu. Itu yang mulai nyokap lo duluan. Iya, yang mancing-mancing nyokap gue doang Jadi sampai sebenarnya ini nyokap lo ini emang punya ketertarikan ya sama lo ya? kayaknya sih iya ya. Dan Apa ya, lu udah ngecek itu nyokap kandung atau bukan? nyokap mah nyokap kandung pasti. Nyokap kandung itu. Mungkin ya bang ya. Namanya juga bokap. Sering di luar kota bang. Namanya jadi Ya jarang maksudnya ketemu. kalau have sex kan emang harus sama anak, ya nggak sih? Ya gue juga gak ngerti sih bang. Tapi di situ juga ya. Gue sebagai laki-laki ya kebawa nafsu juga ya karena body nyokap gue lah. Yang kayak begitu. Akhirnya lu tiap hari main sama Tiap nyokap hari lo. main, kayak kadang setiap malam, kalau setiap bokap gua nggak ada lah pokoknya. Kan kalau bokap gua keseringannya pulang kayak sebulan sekali kayak gitu. Di saat nggak ada tuh kejadian yang sama. Nyokap gua Berarti tidurnya di kamar gua mulu. setiap harinya nih ya, kayak daily rutinnya tuh nyokap lu tuh nge-treat lu tuh kayak gimana sih, kayak apakah layaknya sebagai anak biasa terus baru mulai berbedanya ketika lagi berduaan dong apa gimana, apa emang setiap hari lu kayak diperlakukan kayak yang berbeda aja gitu? Jadi kalau diperlakuin, kalau di hari-hari lainnya sih sama aja kayak anak-anak pada umumnya. Cuman yang bikin beda ya setiap malam aja sih bang. Kayak Setiap malamnya tuh nyokap lu selalu datang ke kamar. tidur selalu di kamar gua. Tapi lu pernah nolak gak? Kalau nolak sih lebih ke mungkin munafik ya, awalnya aja nolak gitu bang. Tapi nyokap gue juga aneh gitu bang. Kenapa? Ya terus aja gitu kayak layaknya lu mancing-mancing lah, kayak lu dielus di apa gitu ya, kayak kita sering disentuh juga bagian sensitif kita. Siapa yang nggak tertarik kan gitu. Akhirnya yang tadinya kita biasa-biasa aja jadi otak buyar aja. Dan itu terjadi setiap malam. Iya. Tapi kalau bokap lu lagi di rumah enggak lah ya. Enggak lah, dia tetap tidur di kamarnya Tapi dia. apakah ada pernah walaupun lagi ada bokap lu gitu terus nyokap lu diam-diam ke kamar lu gitu, pernah nggak? Kalau untuk sampai tidur sih enggak, paling sesekali aja sih bang dia main. Tapi ya begitu biasa, cuman kalau ada bokap gue tuh dia cuma kayak sedikit ngelus, suka cium-cium manja aja sih gitu. Kayak cium Oh pipi ya, ya, mungkin cium layaknya bibir. anak lah kan. Layaknya anak. Selebihnya ya udahlah, karena kan di situ ada bokapku juga lah. Nah, adek lu yang satu lagi tuh cewek cowok? Dia itu cewek bang. Cewek. Oh, oke. Maksud gua ngerinya nyokap lu juga ngelakuin yang sama ke adek lu yang satu lagi tuh. Nah, lanjut ke nyokap. Tapi nyokap lu pernah ada sharing-sharing ke lu nggak sih soal ya lu kan masih teenager ya masuknya ya, dan belum banyak tahu pengetahuan soal Tentang masalah itu ya. tentang edukasi lah. Dia pernah sharing nggak? Kenapa Kalau- sih dia mau tiap malam gitu? Dan apakah mungkin dia ngasih ke lu, coba dong ganti fantasi apa gimana? Kita coba hal-hal baru gitu. Dia ngajakin lu gitu, pernah nggak? Apa ya udah Kalau- sekedar menghilangkan nafsu Kalau gue aja? sih berjalan aja sih bang. Jadi yang awalnya dia begini, jadi tuh gue sebagai orang yang polos juga ya awalnya cuma berasal dari nonton film. Jadi kalau misalnya dia nuntun ke sini tuh yang bikin gue paham tuh karena gue pernah nonton bang. Oh, yang bikin lu paham tuh dari Iya. Jadi malah ini begini ya. Oh berarti gue ngikutinnya harus begini. Tetap dalam tuntunan dia, tapi terbayang di otak gue itu ya. Oh ini yang waktu itu gue tonton nih kayak begini. Gitu. Tapi lu punya pacar selama ngelakuin itu sama nyokap lu punya pacar? Pernah punya pacar? Belum sih belum. Belum. Dan ini ya first lah. Langsung sama nyokap ya? Iya. Jadi ya gitu lah, gue ngerti semuanya itu ya dari sini. Di umur berapa lu sadar kalau itu salah? Jadi pas gue sadar-sadar itu ya setelah gue lulus lah. SMA? SMK Lulus itu? SMA, di situ ada bener-bener kejadian yang di luar nalar gue bang. Di situ bikin gue pusing banget lah. Maksudnya mungkin ini bakal jadi ya trauma juga lah. Jadi pas suatu saat gue lulus, itu gue dapat kabar lah. Dengar sih, gue nggak sengaja dengar kalau nyokap gue ternyata hamil bang. Hamil? Di situ gue di kamar, yang walaupun cuma dengar tuh langsung kayak ya oke. Gimana ya? Terus? Hamil.
Dan yang gue pikir itu, ini tuh anak gue apa adik gue bang? Oh iya, lo bingung ya? Bingung. Ini antara anak lo atau adik lo? Iya. Bener gue kayak, ih gila lah. Di situ gue kayak stres, yang gue bilang, gue frustasi. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Iya. Dan akhirnya gue mutusin setelah gue lulus itu, gue merantau lah, gue cabut pokoknya dari rumah bang. Gue coba buat ngilangin jejak. Dan Kemana lo cabut? waktu itu gue cabut ke ngikut temen gue di Bandung. Bandung. Oke. Gue akhirnya tinggal lah sama dia sambil ngilangin jejak, dan gue pokoknya nggak mau denger tentang kabar ini bang. Oke. Karena gila lah. Tapi apakah ya yang selama ini kan sebenarnya yang keep in touch sama lu tuh selalu nyokap kan? Nah, bokap lu gimana? Ya mungkin ya selama bokap gue pulang itu ya mungkin dia ngelakuin juga. Ya maksud gua apakah hubungan lu sama bokap tuh deket? Apa sekedar cuman ayah dan anak aja, kayak jarang nanyain kabar, jarang curhat-curhatan? Kalau gue yang ngerasainnya namanya bokap gue sering di luar kota sih bang, gue jarang ada waktu sama bokap gue. Nah, begitu lu lulus, lu cabut ke Bandung. Cabut, gue ngikut temen gue. Lu nggak kabarin orang rumah? Enggak ngabarin. Bokap lu ada nyariin lu gak? Sampai pokoknya pas setelah gue cabut dari rumah itu, gue bener-bener kayak ngilangin jejak lah. Gue ganti segalanya, nomor, gue ganti. Pokoknya gue ngilangin jejak dari orang rumah. Dan gue juga sampai sekarang gue nggak tahu dicariin apa enggak. Pokoknya itu hal yang bikin gue kayak stres. Ya dibilang trauma juga trauma lah. Bener-bener di luar nalar gue. Di Bandung lu tuh kerja, kuliah? Temen gue itu dia punya rumah sendiri, dia kuliah. Jadi kalau gue itu ya sesekali gue serabutan sambil bantu-bantuin dia aja lah di rumah, namanya gue numpang gitu bang. Sambil nyari yang nggak mau banyak repotin lah gue. Ya. Di Bandung gue kerja serabutan, apapun gue kerjain gitu buat nambah-nambahin dia juga. Berapa lama lo di Bandung? Berarti berarti lu sekarang nih posisinya udah balik ke rumah kan? Apa lu tetap nggak tinggal di rumah sekarang? Belum sih, belum siap aja sih bang. Sampai saat ini? Makanya ya gue coba buat explore gitu, kayak cerita gitulah biar agak ngeringanin beban gue lah, maksudnya gitu dengan gue cerita kayak gini. Oke. Ya mungkin nantinya gue nggak tahu ke depannya kayak gimana, seenggaknya gue udah cerita ya agak lega aja dikit maksudnya. Tapi di dalam hati lu nih udah nggak ada apa masih ada sedikit-sedikit hawa untuk nafsu sama nyokap lo itu? Sejak kejadian itu apalagi sampai hamil lah gitu. Yang tadinya gue cuman dengar cerita, gue kayak nonton dapet cerita, itu kejadian di gue. Dan sejak saat itu ya udahlah, gue kayak gimana ya bisa dibilang, ya udahlah gue nggak mau lagi, gue nggak tertarik sama orang tua. Sama nyokap lo? Sama nyokap gue nggak mau. Nah, tadi kan lo cerita pas lo udah SMK, dari kelas 1 sampai SMA, lo nggak pernah punya pacar? Jadi sejak gimana ya, gue juga nggak tahu apa yang ada di dalam diri gue. Sejak saat itu gue kayak lebih nyaman di rumah aja jadinya gitu bang. Ya paling sesekali gue nongkrong sama temen-temen, tapi gue enggak, gue tuh sebenarnya pengen nanya soal ininya. Kenapa gue nanya lu pernah pacaran apa enggak? Karena gue mau nanya dari hawa ketertarikan lu gitu. Apakah lu tertarik sama cewek lain? Apa lu ngerasa kayak nyokap lu ini udah ngiket di batin sebagai nyokap dan pacar lu gitu? Kayak seakan-akan itu dia jadi pacar lu. Jadi makanya itu kayak ada keterikatan agar lu nggak punya pacar lain gitu. Maksud gue gitu ya, pengen gue tanya. Coba lu. Jadi gini bang, entah apa yang gue rasain waktu itu, jadi gue itu kayak karena sering ngelakuin gitu ya sama orang tua gue sendiri, orang rumah, gue jadi kayak belum kepikiran ketertarikan sama orang sih. Jadi kayak, nah mungkin namanya universe juga ya kan. Ya, tapi gue nggak pernah ada kepikiran lah, maksudnya ya kalau gue mungkin punya temennya punya aja ya, cuma berarti nggak dilarang juga sama nyokap lo kalau lu punya pacar? Nggak dilarang. Tapi selama lu menginjak masa SMA itu ada wejangan nggak dari nyokap lu untuk soal nyari pacar atau untuk nyari kriteria pacar? Apa emang benar-benar dilarang jangan pacaran dulu kalau sekolah? Kalau dia sih lebih fokusinnya belajar yang mungkin yang namanya juga kan bokap dia juga pengen mungkin gue punya kerjaan yang baik lah gitu bang. Jadi gue kayak lebih difokusin, udahlah nanti aja kalau lu mau pacaran, setelah lulus fokus kerja dulu aja, belajar yang benar, setelah lulus kerja. Kalau waktu itu aku dibilangin. Oke. Berarti kalau gue tarik kesimpulannya ya, kalau misalkan pada saat itu nyokap lu nggak hamil, lu berarti masih akan tetap di rumah? Kayaknya sih iya bang. Dan sampai saat ini mungkin lu akan tetap melakukan hal yang bodoh itu?
Mungkin bisa dibilang ya, tapi yang gue dapat kabar itu kan bokap gue pensiun lah bang. Oh, udah pensiun. Ya mau pensiun lah di saat itu, umur-umur mau pensiun dia. Dan yang gue pikir juga kayaknya emang pasti susah. Cuman gue berpikir kayak setelah gue sadarin berapa tahun bang gue kayak gitu. Setelah gue pikir-pikir masa gue mau gini-gini terus lah. Tambah lagi ya masa gue mau nggak mau kenal, nggak mau punya keturunan, gue punya cewek gitu ya kan. Ya dah kepikiran juga, cuman terhalangnya ya kayak keburu kejadian ini bang, yang bikin gue tuh kayak jadi kayak trauma gitu, sampai kayak mungkin gue mau punya cewek pun jadi kepikirannya ke itu lagi, jadi gue bener-bener pengen ngilangin pikiran itu dulu lah. Gue pengen kayak nenangin diri, gue kerja aja, fokus kerja gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih kayak agak mendingan lah. Udah agak mendingan? Namanya udah mendingan banget apa kayak udah nggak ada sama sekali, apa hasrat untuk itunya loh maksud gua? Kalau hasrat sih udah enggak bang, Udah enggak. Terus kenapa lu nggak balik ke rumah? Kayak belum siap aja sih bang. Jadi yang gue takutin atau apa, dapat kabar yang bener-bener gue nggak mau denger gitu bang. Jadi kayak belum siapnya gitu. Contohnya? Contohnya kayak ternyata itu anak gue gitu. Gue nggak tahu deh ya, kalau misalkan kayak itu kejadian beneran, misalkan ya emang itu anak lo ya, pun wah gila sih pokoknya, gue di situ udah stres banget bang pas gue ngalamin itu. Oke. Nah kalau saat ini misalkan nyokap lo nonton nih, nonton video ini nih, kira-kira lo mau ngomong apa ke dia? Kalau untuk ngomong umum ya, yang pasti yang pengen gue omongin lah ya, gue pengen minta maaf lah kayak gitu. Kalau misalnya tapi terlalu publik nggak sih kalau gue ngomongin? Nggak masalah? Nggak masalah kan, lu ditutupin. Ya yang gue pengen ungkapin itu ya terutama ya buat orang tua gue, ya gue minta maaf buat terutama nyokap gue lah. Apalagi kalau mungkin bokap gue akhirnya tahu, gue minta maaf yang sebesar-besarnya, dan benar-benar ini kejadian di luar nalar gue sih. Dan untuk pesan gue sih ya, kalau untuk teman-teman yang lain, jangan sampai lah kita nafsu sama orang tua sendiri, terutama nyokap. Oke. Nah, kalau coba lo kasih pesan-pesan buat orang-orang yang sekarang ini lagi ngalamin hal yang sama kayak lo nih di 10 tahun yang lalu. Buat yang mungkin buat teman-teman yang lagi ngalamin kayak gue sekarang, mending lebih cepet kayak cari cara gimana cara buat berhenti sampai benar-benar hilang. Jangan dinikmatin ya. Jangan dinikmatin, jangan sampai kejadian yang benar-benar lo nggak inginin kayak gue itu terjadi. Sebelum ya makin dunia lo takutnya makin hancur, mental lo kena, pikiran lo kemana-mana. Mendingan gimana cara cari cara buat berhenti. Dengan cari banyak kegiatan lah. Cari banyak kegiatan. Iya, jangan kayak dinikmatin akhirnya lebih nyaman di rumah kayak gua kayak gitu. Mendingan lo cari kegiatan di luar lah. Nah, terakhir, ketika lu nanti nikah, punya anak, apa edukasi yang menurut lu paling penting untuk lu terapin ke anak lu? Biar dia tuh nggak jatuh kayak gini gitu, kayak lu. Mungkin yang terutama gue terapin itu, apalagi anak gue cewek misalnya gitu, kayak hindari lah kalau bisa lingkungan-lingkungan yang toksik, yang bisa. Emang lingkaran lu toksik? Awalnya kalau teman-teman sekolah gue juga sama sih, gila banget. Cuma gue nggak tahu dia segila apa ya, sama kayak kecanduan gitu. Sampai gue ikut. Intinya di gitu. Garis merahnya di film porno itu kan. Iya. Jangan ya, hindarin lah kalau terutama apalagi cewek bang. Kalau dapat teman gue juga nggak mau lah kejadian di anak gue. Apa yang gue alamin itu kejadian di anak gue nanti. Berarti lo akan nge-strict si anak lo ini agar nggak nonton film porno? Ya terutama itu. Terutama. Pastinya. Terus? Yang kedua lingkungan, dan ya kalau bisa ya udahlah, jangan sering pulang malam palingnya sih, terutama kalau cewek kayak gitu. Yang pasti gue batasin lah, yang pastinya gue nggak jaga banget, nggak ya itu kan kalau udah remaja kan. Kalau misalkan didikan yang dari kecilnya untuk nggak nyemplung ke situ, bahkan sebelum menginjak remaja kan pasti ada wejangan juga dari orang tua. Pasti. Apa yang lu mau kasih ke anak lu? Kalau yang gue kasih ke anak gue sih lebih kayak mau cewek mau cowok, lebih kayak udahlah kayak fokus belajar, jangan terlalu, yang terutama ya itulah jangan sampai kenal kayak video porno, yang gue bener-bener harus gue pantau lah pokoknya. Buat kayak gimana ya, anak gue pokoknya jangan sampai kenal
hal-hal negatif lah. Oke. Gue jaga pastinya. Oke. Oke, buat teman-teman yang mungkin juga lagi ngalamin kasus yang sama kayak Bang Edgar, atau pernah ada kasus yang sama juga yang perlu di-share untuk jadi edukasi banyak orang, bisa langsung DM kita di Unfiltered. Thank you bro. Sip.